Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Masya Allah Pak Adi, takut sekali sama Pak Anies ini. Ada apa ini Pak Adi? Saya sebagai masyarakat kecil nih harus tahu ini motifnya apa ini Pak Presiden kok berpidato seperti itu loh Pak Adi. Menghasut rakyat itu supaya tidak memilih satu calon yang berkarakter seperti yang Pak Adi sebutkan di pidato tadi itu. Itu jatuhnya penghasutan ya Pak Adi. Sampean ini posisinya presiden loh, harusnya netral, ndak ke sana ndak ke sini. Terkecuali sampean ini ketua umum partai atau kader, ndak ada yang peduli, silakan monggo. Tuh Pak Adi. Lah, yang ditakutin kalau Pak Anies jadi presiden ini apa? Apa takut ijazah palsunya terbongkar? Pelanggaran HAM-nya, penyalahgunaan anggarannya, penyalahgunaan jabatannya, atau bagaimana ini? Sampean menaikkan derajat Ganjar Pranowo, menjatuhkan derajat Pak Anies Baswedan, ini ya enggak fair bagi masyarakat, ini enggak fair khususnya bagi saya. Mungkin semua masyarakat bertinyi-tinyi ini masalah ini Pak Adi. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia ini bisa membaca arah politiknya Pak Presiden ini apa ini. Saya jadi kelingan Najib Razak ini, Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan oleh rakyatnya sendiri ya Pak Adi. Gara-gara penyalahgunaan jabatan, wewenang, penyalahgunaan anggaran itu Pak Adi. Wis tak ngono wae Pak Adi. Salam sehat, salam berubah, salam perbaikan dari rakyat biasa. Assalamualaikum. Persatuan yang seperti kita miliki sekarang. Karena itu kita harus mendorong kembali kesadaran betapa pentingnya integrasi antara gagasan, kata, dan karya. Karya saja tak cukup tanpa ada narasi. Karya dan narasi tak cukup tanpa ditopang dengan gagasan. Tiga itu harus menjadi satu. Karena itu peringatan Hari Puisi ini menjadi penting untuk mengingatkan kita betapa yang di tengah itu penting, narasi itu penting, karya itu penting karena kemudian dirasakan. Tapi dengan narasi kita memiliki kesadaran arah mana karya itu akan dibuat, dari gagasan apa karya itu akan ditumbuhkan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan harapan bahwa para seniman, para penyair yang berkumpul di sini, dalam catatan kami ada dari Aceh sampai NTT, bahkan ada dari Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Kami berharap bahasa kita di tangan para penyair bisa tumbuh berkembang. Salah satu PR besar di kita memastikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tumbuh berkembang. Kita beruntung karena kita memiliki bahasa daerah yang amat banyak. Menurut catatan lebih dari 700 negara-negara tetangga tidak punya supplier bahasa sebanyak bahasa Indonesia. Dengan topang 700 bahasa itu, seharusnya kita memiliki bahasa Indonesia yang jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia kita sekarang. Tata kita, kamus pertama tahun 53, lemanya hanya 23.000. Dan di dalam waktu 22 tahun, pertumbuhannya tak lebih dari 1000 kata. Sampai tahun 76 hanya tumbuh 1000 kata. Bahasa Inggris hari ini kosakatanya 1 juta dan per tahun tumbuhnya 8.500 kata. Dia menyerap dari mana-mana. Bahasa Indonesia harus kita tumbuhkan. Pada saat saya bertugas di kementerian, salah satu hal yang kita dorong adalah membuka bahasa bukan soal baik dan benar. Baik dan benar itulah yang menghambat pertumbuhan bahasa. Bahasa harus menjadi ruang ekspresi kreatif, kesepakatan dari para penggunanya. Di situ tidak ada
soal baik dan benar. Di situ adalah ruang ekspresi. Karena itu bahasa bisa tumbuh berkembang. Kita dorong waktu itu, saya buka siapa saja bisa mengusulkan bahasa. Nanti ada kuratornya, nanti ada timnya yang 6 bulan sekali dalam 1 tahun mereview dan menambah. Alhamdulillah dalam waktu kira-kira 3 tahun tumbuh tambahan kosakata lebih dari 30.000 kosakata. Dari mana? Dari seluruh Indonesia, dari semua bahasa. Menurut saya inilah yang para seniman harus bawa juga di dalam kegiatan Hari Puisi ini. Bawa bahasa-bahasa, diksi-diksi untuk memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Saya garis bawahi ketika Bung Asrizal dan teman-teman datang di kita waktu itu dengan para guru yang penyair. Ada Pak Wanto juga ini, guru yang waktu itu. Ada mana Pak Wanto? Ah, ini Mas Wanto. Ini guru SD tempat saya KKN dulu, dan beliau adalah seorang seniman. Alhamdulillah bersama-sama selalu dalam kegiatan di sini. Saya sampaikan kepada semua, yang unik di Indonesia itu bukan keberagamannya saja, itu menarik, tapi bukan itu yang luar biasa. Negeri lain ada yang lebih beragam. Lihat India, lebih beragam. Lihat Afghanistan, lihat Papua Nugini, tidak ada yang aneh dari keberagaman. Yang unik di Indonesia adalah di sini ada persatuan di antara seluruh masyarakat. Karena itu harus dirayakanlah persatuan. Persatuan itu hasil kerja, persatuan itu hasil ikhtiar. Kalau keberagaman itu bawaan kita, ada yang dibawa dengan etnik, suku, bermacam-macam, itu belakang kita. Tapi depan kita adalah persatuan. Dan depan itu didapat lewat apa? Lewat kemampuan kita menyepakati sebuah bahasa bersama, bahasa Indonesia. Itu adalah perekat persatuan Indonesia kita. Karena ini harus diperkaya, harus diperluas. Dari mana? Dari semua sumber-sumber bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa. Bila dia tidak mensuplai, kita kehilangan diksi banyak sekali. Saya sering sampaikan sebagai contoh paling sederhana, kata santai. Santai. Santai itu bahasa Komering yang diputuskan waktu itu sebuah majalah. Jurnalisnya diskusi, apa ya bahasa Indonesianya relax? Terus ada salah satu jam santai saja. Apa itu santai? Santai itu ya relax. Bahasa mana? Bahasa Komering. Digunakan, awalnya mengejutkan, sekarang menjadi sesuatu yang normal. Sayang kita lebih sering menyerap bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kontemporer. Kita bisa gunakan istilah kiwari. Kiwari dari apa? Bahasa Sunda, yang artinya kontemporer. Tsunami kita serap dari bahasa Jepang, padahal ada di Aceh, namanya smong, itu artinya sama. Teman-teman semua, di Hari Puisi ini dengan penyair datang dari seluruh Indonesia, mari kita dorong lebih jauh, memperkaya bahasa kita demi persatuan yang tadi sudah disampaikan tadi. Yang terakhir terkait dengan dukungan, insya Allah bukan saja kegiatan Hari Puisi, kita akan menyelenggarakan di kampung-kampung di Jakarta tahun 2019 kegiatan untuk anak-anak puisi dan teater di seluruh Jakarta. Mengapa teater dan mengapa puisi? Saya sampai buat catatan kemarin bahwa terutama untuk anak-anak, kita ingin memunculkan generasi masa depan yang kreatif. Pemilik masa depan bukan orang-orang yang mengimitasi yang diajarkan gurunya dalam hafalan-hafalan. Pemilik masa depan adalah mereka-mereka yang bisa memunculkan ide-ide baru yang inovatif, yang kreatif. HP ini dibangun oleh orang-orang yang bisa menghitung matematika dengan baik. Tapi isinya yang viral adalah karya orang-orang kreatif yang tidak bisa diduplikasi. Kreativitas pemilik masa depan. Karena itulah di Jakarta harus menjadi tempat penumbuhan itu. Dan saya cek dengan beberapa kaji, kita pilih teater. Mengapa teater? Seluruh komponen indera terbangkitkan, terangsang untuk tumbuh. Bayangkan anak-anak kita bermain teater di mana-mana di Jakarta. Bukan semata-mata untuk kemudian hari menjadi dramawan, tetapi yang paling penting adalah bahwa unsur inderanya terangsang tumbuh. Dan terkait dengan teater, terkait dengan puisi khususnya, kita ingin
Bukan saja mereka kreatif, tapi mereka memiliki kemampuan berbahasa, pengenalan kosakata, dan yang tidak kalah penting adalah mengenali emosi di dalam tiap kata yang diungkap. Ini penting sekali untuk anak-anak kita. Sayang kalau anak-anak kita justru tidak tumbuhkan. Karena itu saya ingin mengundang kepada semua, para seniman, para penyair, semua yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan, mari bekerja bersama membuat Jakarta menjadi tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak lewat teater dan puisi. Kita kolaborasi, bukan hanya di sini, tapi di kampung-kampung. Justru kita yang datang ke kampung, jangan dibalik. Bukan mereka yang dibawa ke sini, kita yang datang ke kampung. Dan tumbuhkan di tempat-tempat di mana mereka tinggal perasaan indah dalam berbagai format ekspresi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Rashid Baswedan. Kemudian adalah sesi foto bersama. Dimohon untuk tidak tinggalkan panggung karena kita akan dilanjutkan untuk sesi foto. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pidato Anies Baswedan dan sangat menyejukkan, sangat membuat kedamaian. Dan kalau kita melihat teman-teman bagaimana Anies ya memberikan dampak yang luar biasa, politik yang hebat ya. Bahkan sampai detik ini Anies masih menjadi ancaman bagi mereka-mereka yang oligarki ya. Dan kalau kita melihat bagaimana pidato Anies ya tentang wawasan kebangsaan, tentang ilmu, tentang sosial, itu sangat hebat teman-teman. Terlebih bagaimana Anies seorang akademisi yang banyak mempelajari ya ilmu-ilmu politik dan sebagainya. Anies Baswedan itu adalah pemimpin komplit ya. Bagaimana beliau sangat kaya akan ilmu pengetahuan, bahkan strategi yang luar biasa. Dan banyak sekali kalau kita melihat bagaimana perjalanan politik Anies Baswedan ya, membuat kita itu bangga teman-teman. Beliau dari nol ya, bahkan waktu dia jadi menteri dan menjadi gubernur ya, Anies itu tidak mempromosikan keluarganya, anak-anaknya ya untuk terjun ke politik. Beliau fokus hanya untuk berkarya untuk masyarakat ya. Semoga partai baru Anies ini membawa sebuah perubahan yang baik bagi Indonesia. Anies menjadi pemimpin di Indonesia ya, apalagi saat ini teman-teman mendekati Pilpres 2029 nanti. Anies ini menjadi salah satu calon yang terkuat saat ini dan partai Anies akan membawanya kepada Presiden 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?